Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal salat subuh berjamaah kita, dan kita tahu bahwasanya salat subuh adalah salat yang disaksikan malaikat. Maka kita kaum muslimin jangan malas untuk mendatangi masjid salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Dan Allah menjanjikan siapa saja yang salat subuh terutama berjamaah, Allah akan jaga dia. Orang yang salat subuh tidak boleh dibunuh. Itu penjagaan syariat kepada muslim yang senantiasa menjaga salat subuh berjamaah. Semoga Allah menjadikan kita masuk ke dalamnya. Para bapak dan ibu, jika ada, kita akan masuk ke salah satu pembahasan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin menjelang datangnya Ramadan, dan kita menunda dulu kajian kita yang sebelumnya, yaitu nasihat syariat bagi yang sudah berumur. Kita tunda 2 kali pertemuan. Semoga nanti Allah berikan kita kemampuan untuk menyelesaikannya. Dan pada hari ini kita akan membahas apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin ketika datang bulan Sya'ban, yaitu tarhib Ramadan. Banyak kita lihat spanduk-spanduk di masjid-masjid atau di jalan-jalan tertulis marhaban ya Ramadan, yaitu menyambut Ramadan. Namun kita mungkin lupa bahwa dalam bulan Ramadan ada tarhib, dan ada targhib. Yang seringnya tarhib, menyambut bulan Ramadan. Dan kebanyakan masjid serta lembaga pendidikan mentarhib Ramadan dengan beberapa kegiatan seperti santunan. Biasanya begitu ya, santunan, terus ceramah-ceramah agama. Ya nggak salah. Tapi yang dimaksud dengan tarhib Ramadan adalah seseorang menyiapkan dirinya dengan persiapan yang disyariatkan untuk menyambut Ramadan. Dan itu dilakukan 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita paling berapa hari sebelum Ramadan? Yang benar 6 bulan sebelum Ramadan. Bulan apa itu? Itu Pak, Ramadan bulan yang ke-9. Kurangnya aja 6. Bulan Rabiul. Jadi kalau di Rabiul Awal sebagian orang itu pada melaksanakan satu ritual, kita mestinya berdoa untuk meminta agar bertemu dengan Ramadan. Karena dinukil dari para ulama bahwa para sahabat Nabi berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar bisa bertemu dengan Ramadan. Jadi tarhib adalah perbuatan menyambut Ramadan. Apa itu tarhib? Apa perbuatan tarhib yang benar? Allah berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah menyuruh Rasul SAW mengatakan kepada manusia, wahai manusia, ya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Ya, jadi tarhib yang pertama sesuai syariat adalah bergembira dengan kedatangan Ramadan. Dengan cara apa?
Apakah kita ngundang orang-orang makan ke rumah? Ini yang diingkari oleh seorang budak wanita yang pernah tinggal di satu kaum di bulan Sya'ban, nyiapin makanan buat Ramadan. Kata si budak, ana kuntu liqaumin, aku pernah tinggal di satu kaum, ya, kana dahruhum syahr Ramadan, yang bulan Sya'bannya seperti bulan Ramadan. Maksudnya apa? Ada puasa sunnahnya, ada sholat malamnya, ada tilawah Qur'annya, ada sedekahnya. Kan 4 ikon Ramadan: puasa, tarawih, apa lagi? Ngasih makan orang yang berpuasa, iftar. Satu lagi tadi apa? Tilawah. Kan itu ikonnya. Jadi si budak ini berkata, aku pernah tinggal sebelum dengan kalian di satu kaum yang hari-hari Sya'bannya seperti Ramadan. Fa wallah la uqima indakum, demi Allah aku nggak mau tinggal sama kalian. Budak itu, budak wanita, tahu yang benar tuh gimana, tahu dia. Karena dia pernah mengalami satu kaum yang Sya'bannya itu kayak Ramadan, ada puasanya. Dan seorang sahabat Nabi yang bernama Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, alam yaraka tasumu min syuhurin min Sya'ban. Aku nggak pernah melihat engkau berpuasa banyak melainkan di bulan Sya'ban ini. Apa kata Nabi SAW? Dzalika syahrun yakfuluna su'anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan manusia. Dan terjadi di zaman itu, sibuk untuk menyambut Ramadan dengan nyetok sembako di rumah-rumah. Ini persiapan yang keliru, yaitu menyambut Ramadan dengan menyiapkan makanan dan minuman, sehingga disebutlah oleh Nabi bulan yang sering dilalaikan manusia. Yang kedua, bulan Ramadan sering dilalaikan manusia, bulan Sya'ban sering dilalaikan manusia karena manusia melakukan aji mumpung di bulan Sya'ban. Mumpung belum Ramadan, ayo kita makan-makan, minum-minum, bebasin dulu dah sebelum ditahan ntar di bulan Ramadan, ya kan? Maka Nabi mengatakan bulan ini bulan yang sering dilalaikan manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Lihat, Nabi mengatakan bulan Sya'ban bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan bulan mubarak, Sya'ban bulan persiapan. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u amalu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal menuju Allah setiap hari. Fa uhib, dan aku suka, ayurfa amali wa ana shaim. Aku suka apabila amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Itu tarhib yang paling afdol. Gembira menyambut Ramadan dengan banyak berpuasa. Kenapa Nabi memilih puasa untuk persiapan Ramadan? Kata Nabi SAW, setiap anak Adam kalau dia beramal maka pahalanya buat dirinya, atau pahalanya itu dia bisa ngitung pahalanya. Karena satu kebaikan dalam Islam, kata beliau, diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau, qala Allah azza wa jal, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, aku yang akan mengganjarnya, kata Allah. Maka Nabi lebih memilih berpuasa banyak di bulan Sya'ban, bukan puasa khusus Sya'ban, tapi puasa menyiapkan diri untuk bulan Ramadan. Dan puasa yang banyak di bulan puasa sunnah yang paling banyak di satu bulan Hijrah, puasa apa? Senin Kamis sebulan cuma 8. Ayamul Bid berapa? Puasa Daud yang paling banyak, 15 hari. Jadi bisa jadi Nabi SAW berpuasa
Daud karena banyak berpuasa. Ya, jadi itu cara kita mentarhib Ramadan. Kemudian berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan Ramadan. Itu ciri orang yang gembira dengan datangnya tamu. Kalau kalian dikabarkan Masjid Ar-Rayyan akan didatangi oleh presiden, ya kan tamu juga kan ya, presiden tamu juga, di tempat kita tamu. Wah, mungkin kita sibuk ya, dan kita berharap nggak ada kesulitan beliau datang ke kita. Kita menanti-nanti kedatangannya. Nah, sama seperti Ramadan. Dengan cara berdoa yang diajarkan oleh seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Beliau berkata, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku ke Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan selamatkan Ramadan untuk aku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Dibaca oleh para tabi'in dan para sahabat Nabi dari mulai 6 bulan sebelum Ramadan. Begitu mereka merindukan Ramadan. Kenapa sih dirindukan Ramadan, Pak? Siapa yang bisa baca Quran ya selama 83 tahun? Ada yang bisa non-stop setiap hari? Enggak ada yang bisa. Tapi orang yang mendapatkan Ramadan, dia mendapatkan satu malam, dia beribadah di malam itu dengan satu amalan, dia dicatat orang yang beramal selama 83 tahun non-stop. Bisa? Enggak bisa. Dan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Ya, jadi mohon kepada Allah agar kita bisa bertemu dengan Ramadan sebagai bentuk kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan. Kemudian tarhib yang berikutnya adalah mendidik anak-anak kita agar mereka memiliki adab di masjid saat sholat berjamaah. Dan ini menjadi PR bagi semua masjid. Kalau bulan Ramadan itu puyeng DKM-nya, berisik anak-anaknya. Betul apa betul? Nah, maka tarhib ya, undang mereka saat santunan itu. Jangan cuma dikasih hadiah materi. Kasih di mereka hadiah apa? Ilmu. Adik-adik kumpul di sini. Ya, kalian tahu ini apa? Ini rumah Allah. Ya, kasih tahu bagaimana adab di masjid. Jangan lari-larian. Jangan bicara. Ajarkan setiap tarhib Ramadan. Jangan ngundang mereka saja untuk diberikan hadiah. Nanti mereka nggak akan berkesan itu. Undang mereka, dudukin mereka setiap hari itu. Kalau bisa dari awal Sya'ban. Tarhib kan. Nah, ini masjid. Kalau kalian sholat, sholatlah kepada Allah khusyuk. Jangan bercanda. Kasih tahu juga yang bapak-bapaknya. Jangan sholat males-malesan. Sholat kok ngapain dia ke masjid? Sholat harus sholat. Yang undang kita ke rumah Allah siapa? Siapa yang undang kita kemari? Hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Mari menuju sholat kata Allah. Ayo datangi sholat. Mari menuju kemenangan. Allah undang kita buat menang, Pak. Kita nggak mau. Sholatnya segan-segenan, Pak. Imamnya bacaannya lama. Loh, imam bacaannya lama diomelin. Kalau kita hidup di zaman Nabi, Pak, Nabi sholat subuhnya 60 sampai 100 ayat. Nggak ada yang batuk, nggak ada. Nggak ada ngedehem, nggak ada. Ya, nggak ada. Mereka pasrah dengan apa ini. Kenapa? Quran mulia, disaksikan oleh malaikat, yang mendengarnya dapat pahala tidak? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Quran terdengar, dengarkan dia. Wa ansitu, simak, la'allakum turhamun. Kalau nanti kamu dapat rahmat. Jangan takut dengan Al-Quran. Dulu saya masih kecil, Pak, karena pengeras suaranya di atas kedengeran karena musolanya dekat rumah-rumah.
Kalau kita tarawih, ya sampai surat hujuh gitu Pak. Itu surat hujuh itu, surat Al-Ghasyiyah, surat yang paling ditakutin sama anak-anak. Panjang. Hujuh ntar tunggu dah. Pas udah baca baru inna ilaina, baru datang ke masjid Pak. Lihat coba malesnya kita dengerin Quran Pak. Nah itu kita tarhib harusnya. Kita nih bapak-bapak nih, ayo Pak tarhib diri kalian supaya nggak alergi dengan Quran. Karena yang mendengarnya dapat rahmat, yang baca satu huruf 10 pahala. Kita butuh itu. Kita butuh masuk surga dengan itu Pak, dengan pahala-pahala itu. Berjalan ke masjid, kita butuh itu. Itu tarhib itu Pak. Ya, menyambut Ramadan dengan semangat. Wah, Ramadan, saya mau perbaiki diri saya di bulan Sya'ban. Nah, jadi ada PR buat DKM. Kalau mentarhib Ramadan, panggil anak-anak itu yang biasanya kalau di Ramadan hadir. Kalau nggak Ramadan, nggak hadir. Termasuk bapak-bapaknya. Tarhib mereka. Wahai bapak-bapak kaum muslimin, kalian dekat masjid Pak. Kalian tahu di zaman Nabi SAW ada orang yang pengen dekat masjid. Ya Rasulullah, aku ingin tinggal dekat masjid. Apa kata Nabi? Sungguh langkah-langkah kakimu menuju masjid dihitung. Sejak itu dia nggak mau dekat masjid, biar saja. Kenapa? Jauh dari masjid dihitung Pak. Para ulama pada saat ini mengatakan roda motor yang berputar dihitung sebagai langkah-langkah menuju masjid. Bahkan di zaman terdahulu, zaman para tabi'in, rumah dekat masjid, mereka sengaja Pak memperpendek langkahnya supaya banyak dihitung langkahnya. Demi apa? Pahala. Kenapa sih kita nggak tergiur dengan pahala? Kenapa? Ada apa? Ayo kita tarhib diri kita. Ya, menyambut Ramadan semangat. Yang kedua, tarhib dengan hak besar. Jadi kalau marhaban dengan hak kecil, irhab menyambut. Tarhib dengan hak besar, artinya mengancam. Diancam kita dengan Ramadan. Nabi naik mimbar, amin, amin, amin. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aku mendengar engkau mengucapkan amin. Cuman amin, amin, amin ini Pak, di media sosial Pak diganti lafaznya, pendusta mereka. Barang siapa yang di bulan Ramadan tidak bermaaf-maafan, kan gitu yang beredar di media sosial. Itu palsu hadisnya, nggak ada hadis seperti itu. Dibantah oleh para ulama. Hadis palsu dan yang membuatnya siap-siap tempat tinggal neraka. Nabi yang mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya di tengah-tengah api neraka. Jangan di-share. Kalau yang nge-share dapat yang dapat kabar, Mas, ini palsu hadisnya, bukan itu lafaznya. Bilang sama dia, bukan itu lafaznya. Lafaznya Pak, ada 3 perkara yang Nabi aminkan. Yang pertama, kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang memasuki bulan Ramadan, keluar darinya falam yukfar lahu, tapi dia nggak mendapatkan ampunan. Qul amin, ucapan amin Muhammad, kata Nabi, amin. Itulah apa? Jadi amin yang pertama tentang Ramadan, amin yang kedua tentang durhaka pada orang tua. Barang siapa yang mendapati 2 orang tuanya atau salah satunya namun tidak bisa memasukkan ke dalam surga, ucapan amin, maka Nabi amin. Yang ketiga, sungguh celaka orang yang diucapkan namamu, disebut namamu, dia tidak bersolat kepadamu, ucapan amin, amin. Itulah 3 amin yang sah. Diganti Pak oleh pendusta hadis. Barang siapa yang nggak maafin istrinya, nggak maafin tetangganya, ini orang penggemar maaf-maafan, bukan maaf beneran, maaf-maafan doang. Mengganti hadis Pak, resikonya apa? Dusta atas nama Nabi SAW. Ya, jangan di-share atau nasihatin orang yang besar. Ini hadisnya palsu, yang lafaznya seperti itu. Jadi ancaman Ramadan, terhib Ramadan mengancam kita. Ya, dengan apa Ramadan mengancam kita? Dengan hadis tadi.
Barang siapa yang memasuki Ramadan, dia tidak beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan, Allah enggak berikan dia ampunan. Aminkan ke Muhammad. Maka Nabi yang mulia mengatakan amin. Terhib, kita diperingati oleh Ramadan tuh. Ya. Kemudian Nabi SAW bermimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Nabi bermimpi didatangkan dua orang pria, itu malaikat. Kemudian beliau diangkat ke satu gunung yang terjal. Naik, kata kedua orang tersebut. Aku tidak mampu, kami bantu, kata kedua orang tersebut. Maka Nabi pun naik. Terdengar suara yang sangat keras. Nabi bertanya ya kepada malaikat tersebut, mahadil aswad, apa suara itu? Maka keduanya berkata, hadza uwa'u ahlin nar, itu teriakannya penduduk neraka. Kenapa gitu? Kenapa ada teriakannya? Maka dijelaskan, orang itu yang teriak posisinya digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan rahangnya robek karena ditarik urat dari betisnya dan ujungnya pada rahangnya, dan urat itu untuk menggantung orang tersebut. Maka Nabi berkata, siapa orang itu? Kata kedua malaikat, mereka umatmu, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka umatmu yang berbuka sebelum waktunya. Artinya apa? Enggak puasa, sengaja enggak puasa, padahal mampu. Tuh anak kita aja bisa Pak, umur 7 tahun puasa, betul apa enggak? Anak kita umur 5 tahun banyak yang udah bisa berpuasa. Kita nggak mau puasa, ada apa ini? Bahkan siang-siang Pak, depan warteg, wah ini ada teh botol, ada embun-embunnya Pak, gelekek, udah pakai tangan kiri lagi. Depan warteg banyak yang puasa. Di mana Ramadan di sisi orang tersebut? Bagaimana kalau orang itu kita? Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ruba shaimin hazzuhu min syamihi al-ju'u wal atas. Ini hadis yang sering Pak ya disampaikan oleh para penceramah Ramadan. Betapa banyak orang yang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang sholat malam tarawih yang didapatkan hanyalah begadang saja, melek matanya. Maksudnya apa? Sia-sia. Puasanya sebulan Pak, tarawihnya sebulan, ngasih makan orang puasa sebulan, tapi di sisi Allah nggak berikan dia ar-royan. Jadi barang siapa yang ingin memasuki ar-royannya akhirat, mesti hadir di ar-royannya dunia. Bagi penduduk yang dekat ar-royan sini. Lah kalau masjid ar-royan nggak dimasukin di dunia, bagaimana kita bisa masuk ar-royan akhirat? Ya kan? Ar-royan apa sih? Salah satu pintu di pintu apa itu Pak? Dan dia nggak pernah terbuka kecuali depannya ada orang yang berpuasa. Siapa itu yang berpuasa? Yang menahan lapar dan haus saja? Enggak. Yang itu nggak bisa terbuka pintunya. Karena Nabi mengatakan man lam yada qaula zur. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan azur wal amalu bihi, bahkan diamalkan azur, falaisa lillahi hajatun fi an yada atau amahu wa syarabu. Sungguh Allah nggak mau ngasih pahala buat orang itu. Allah nggak terima puasanya. Betul puasanya sah. Apa maksudnya sah Pak? Nggak batal. Jadi puasa itu ada yang sah diterima dapat pahala, ada yang sah nggak diterima. Kan rugi, puasa nggak batal tapi nggak dapat pahala, padahal ar-royan menunggu orang yang berpuasa. Tapi kita berdiri di hadapannya nggak terbuka. Ada apa dengan puasanya kita? Karena kita mengamalkan azur. Apa itu azur? Al-Imam Ibnul Asir dan As-Suyuti mengatakan azur adalah bohong.
Bohong nih Pak, aduh ya Allah ya Rabbi. Itu perbuatan yang sering kau lakukan kaum muslimin Pak. Dia nggak takut dengan bohong itu Pak. Bahkan istrinya dibohongin, orang tuanya dibohongin. Ngapa sih Pak? Mau pulang tanggal 29 Ramadan mukanya kusut gitu Pak. Kayaknya saya nggak dapat THR Bu. Oh ya sudahlah nggak apa-apa. Padahal kalau dibuka rekening korannya ada Pak. Dia bohongin istrinya. Dia bohongin atasannya. Pak, berikan saya cuti Pak, saya pengen iktikaf. Padahal pengen jalan-jalan. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita suka berbohong Pak. Ya, mau kemana? Khairuddin depan, padahal ke belakang. Ya kan? Ini sebuah permisalan aja Pak. Banyak yang kita sering bohongin Pak. Dan kita sering membohongi Allah Pak. Apa yang sering kita bohongin Allah Pak? Kita janji dalam doa iftitah kita, inna salati, sungguhnya salatku untuk Engkau ya Allah. Tapi ketika Allah manggil as-salatu khairum minan naum, dimatiin Pak. Alarm dimatiin, diteruskan tidurnya. Mana janji kita buat Allah? Wa mahyaya, hidup kita buat Allah. Kita janji itu Pak. Allah panggil, hayo labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Mati kita untuk Allah, apa maksudnya Pak? Matilah di atas syariat Allah. Jangan minta yang macam-macam kalau mati itu. Cukup kalau saya mati, selenggarakan jenazah saya di atas syariat Allah. Itulah yang disebut dengan mati karena Allah. Jangan ingin dirayakan. Oh mati dirayain Pak. Satu kaum yang suka merayakan itu hanya Yahudi Pak. Datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab sucimu, kalau itu datang kepada kami, hari turunnya kami jadikan hari raya. Jadi umat yang suka bikin hari raya itu mereka. Kata mereka, orang ini ya menyebut Rasulullah, kalau kami punya sesuatu pasti diselisih oleh orang ini. Kerasnya Nabi menyelisih mereka, keras. Jadi antum nggak boleh alhamdulillah nggak ada. Untungnya nggak ada. Antum nggak boleh duduk seperti orang Yahudi. Enggak, bukan begitu. Kalau gitu bukan. Kalau yang ihtiba nggak masalah. Itu tangan kiri di belakang. Praktekkan coba. Tangan kiri di belakang. Bersandar dengan tangan kiri. Itu duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Duduknya ya aja Nabi larang Pak. Yang boleh dua tangan atau dengan tangan kanan saja. Tangan kiri nggak boleh. Kenapa? Nabi yang nyuruh. Sami'na. Sholat gitu aja tuh. Islam ini mudah kok. Udah ada aturannya, tinggal amalin. Nggak usah rekayasa, nggak usah. Tapi kan, itu bukan Muslim. Muslim itu sami'na. Jadi Muslim nggak pakai tapi kan, enggak. Labbaik ya Allah, sami'na wa ata'na. Cukup, udah selesai. Bersin apa batuk itu? Bersin. Tahmidnya gedein Pak. Ya rahamukallah. Satu masjid Pak doain antum. Dulu saya gitu di hadapan guru saya, Ustaz Yazid rahimahullah. Saya bersin pelan, ditegur, kencengin. Alhamdulillah. Ya rahamukallah. Satu masjid doain kita. Jadi kalau antum bersin di masjid, kencengin tahmidnya. Alhamdulillah. Biar satu masjid, yarhamukallah. Nanti antum yahdikumullah wa yuslihu. Jadi doa ini kita butuh Pak, doa orang lain kita butuh. Ya, itu bukan bersin, tadi batuk. Ya, saking pengennya juga doain ya, kita doakan semoga yang batuk dapat juga rahmat. Amin ya rabbal alamin. Tapi emang dia dari tadi samping saya batuk juga dia. Ya. Jadi azur itu dusta Pak. Ya, dusta itu berapa dalam Islam?
Seburuk-buruk perkataan itu dusta. Dan berdusta yang paling jelek, berdusta atas nama Nabi SAW. Nabi bersabda, Ramadan dibagi 3, 10 awalnya rahmat, 10 keduanya maghfirah, 10 tiga itu. Ini hadis dusta, nggak boleh disampaikan oleh para khatib. Khatib senang banget baca hadis ini. Para Allah mengampuni setiap hamba-hambanya dari sebagian penduduk neraka setiap malam bulan Ramadan, bukan cuma 10 hari terakhirnya. Itu minar hadisnya palsu. Lihat kitab Al-Mawdu'at, kitab Imam Ibnu Jauzi. Itu kitab, itu hadis masuk ke hadis palsu, tapi populer kan? Populer. Yang populer belum tentu benar, yang masyhur belum tentu sahih. Jadi belajar kita terus ya. Kemudian targhib yang kedua, yaitu ancaman. Nabi bersabda, ada satu kaum nanti pada hari kiamat datang dari umatku itu yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu di hadapan Allah hapuskan pahala yang sebesar gunung itu. Dia puasa, zakat, tarawih, hapus pahalanya. Berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana. Sebutkan ciri-cirinya agar kami enggak seperti mereka itu. Kata Nabi, mereka memiliki kulit yang sama seperti kalian. Kulitnya kayak kita lah, coklat apa, sawo matang, bukan sawo busuk, sawo matang. Ya. Mereka memiliki kulit seperti kulit kalian. Ya. Mereka saudara kalian, muslim. Wa yakhuzuna minal lail kama ta'khuzun. Mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Tapi yang membuat mereka dihapuskan pahalanya oleh Allah, ya, apa kata Nabi? Walakinnahum aqwamun. Tapi mereka adalah satu kaum idza khalau bi maharimillah intanhaquha. Kalau mereka dalam keadaan menyepi, nggak ada yang lihat, mereka nonton YouTube yang haram, gitu Pak. Jadi orang yang membuat haram, menyepi, ya, dia kena hadis ini. Jadi dia kunci pintunya, ceklek, gitu. Dia melakukan yang haram. Maka kata Nabi, orang ini Pak, pahala yang sebesar gunungnya dihapuskan oleh Allah, seperti debu yang berterbangan, habaan. Rugi apa enggak? Rugi. Dan kita tahu ntar di akhirat kan rugi. Maka kita bahas tarhibnya ini. Lalu Nabi SAW mentarhib kita dengan memberikan definisi puasa, supaya puasa enggak sia-sia kayak tadi. Laisa siyam minal akli wa syarabi. Puasa itu bukan menahan makan dan minum saja. Nah, ini puasanya cucu kita Pak, yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu puasa. Kalau kalian dan saya puasanya tahun ini sama seperti puasa cucu kita, ya apa bedanya kita dengan mereka? Lihat cucu kita atau anak kita yang puasa, Pak, saya puasa ya, iya. Atau kalau saya pol ngasih apa? Bapak beliin hadiah deh, sepeda gunung, gitu kan? Nah kalau antum dan saya puasanya Pak seperti anak kita Pak, ya kita nanti mintanya sama siapa sepeda gunung? Kalau cuma dunia yang kita minta, sama seperti anak cucu kita itu. Pada puasa yang dijanjikan oleh Allah itu apa janji Allah? La'allakum, agar kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Takut Pak, takut. Takwa itu kan takut Pak, takut berbuat haram, takut amalnya nggak diterima, gitu. Puasa itu, luar biasa deh, ya. Jadi Nabi mengatakan puasa itu nggak cuma menahan makan dan minum, tapi puasa innamas siyam minal laghwi war rafat. Puasa itu menahan dari yang laghun. Apa itu laghun? Sia-sia. Yang paling disebelin Pak oleh orang yang memiliki perusahaan itu Ramadan itu jam 12 karena karyawannya pada hilang, bobo,
sampai jam 1, jam setengah 2. Alasannya puasa orangnya, tidurnya orang berpuasa ibadah. Kata dia gitu, hadisnya palsu. Lihat itu Pak, hadis palsu itu selalu mengajak kita kepada kesalahan Pak. Jadi jangan sebarin hadis palsu, jangan. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Nabi berperang Pak di bulan Ramadan. Capek atau enggak? Capek perang itu Pak. Beliau berpuasa. Oh kita puasanya enak. Masjidnya AC dari jam 10 sholat duha. Bagus sih Pak. Bobo Pak sampai zuhur. Habis zuhur bobo lagi sampai asar. Ini orang ngapain hidupnya? Dia punya istri, dia punya tetangga, dia punya orang tua. Kenapa dia nggak bangkit? Ramadan mengancam orang seperti ini. Namanya lahwun, sia-sia. Kata Nabi, orang yang berpuasa itu juga harus berpuasa menahan diri dari yang lahwun, sia-sia. Banyak tidur, banyak gegares habis buka puasa. Itu lahwun Pak. Ada gorengan, rebusan, ya, pacar Cina, pacar Thailand, pacar Jerman, lontong isi, lontong gak ada isinya, kolak pisang, kolak sayur, kolak daun pisang, apa semuanya ada. Dan itu mesti habis saat itu juga. Kalaupun gak bisa, dendam dia Pak. Ntar lu habis terawih gua hajar. Ini puasa apa Pak? Kita bertahun-tahun seperti ini puasanya. Apa yang Nabi biasa berbuka Pak? Beberapa butir kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering. Kalau nggak ada ini Pak, ini Bismillah. Alhamdulillah. Nabi berbuka dengan ini. Kalau nggak ada air, niat batalin puasa. Jadi kalau kalian tahu ilmunya Pak, membatalkan puasa itu mudah. Jika nggak ada korma, nggak ada permen, nggak ada air, batalkan puasa dengan niat. Sebagaimana niat juga menjadi sebab sahnya puasa, dia juga menjadi sebab sahnya batalnya. Gampang Pak, nggak usah buru-buru. Waduh, pada tutup warung, batalin. Aku batal ya Allah, batal itu. Makanya orang yang niatnya batal puasa di siang hari, batal juga puasanya. Gimana niat batalin puasa? Nggak ada Pak lafaznya. Sebagaimana juga tidak ada lafaz berpuasa, nggak ada. Karena Rasul kita nggak ngajarin. Maka jangan sotoy. Apa sotoy Pak? So tahu, wong Rasulullah nggak ngajarin, kita bikin sendiri. Taslimlah dengan beliau Pak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sungguh engkau Muhammad hamba dan utusan Allah. Apa kata Jabir Pak, mengancam kita dengan ucapan. Jabir ini seorang sahabat Nabi Pak, yang hidupnya banyak berpuasa, hampir dalam 1 tahun puasa, entah Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya. Kalau Abu Hurairah itu Ayyamul Bid Pak, nggak pernah tinggal. Ayo Pak, kita punya puasa lah, jangan sampai enggak lah. 1 bulan tuh berapa hari sih saran Nabi? Minimal 3 hari. Ayyamul Bid boleh, mau nggak Ayyamul Bid boleh, 1, 5, 7 boleh, 1, 10, 15, atau Senin Kamis Senin 3 hari. Silakan, minimal 3 hari. Ya, Jabir berkata, "Idza sumta falyasum sam'ak wa basarak wa lisanak." Kalau kamu berpuasa, puasain juga telingamu, matamu, lisanmu. Dari apa? Anil kadhib, dari yang bohong. Wal maharim, dan dari yang haram. Jadi yang haram itu Pak, tetap haram di bulan Ramadan. Bohong haram atau halal Pak Ade? Haram. Di Ramadan, di siangnya, di malamnya, iya. Kata beliau juga, wada' adzal jar, dan jangan ganggu tetanggamu, berisik. Nggak boleh Pak, ganggu tetangga nggak boleh hukum. Ucapan Jabir ini diterima oleh sahabat yang lain Pak, ijma' tuh para sahabat, bahwa orang yang mengganggu tetangga di bulan Ramadan maka puasanya cacat.
Jadi puasa itu menahan diri dari yang pembatalnya dan juga yang membatalkan takwa. Itulah puasa versi beliau. Jadi orang yang berpuasa sebulan lamanya Pak, nggak mendapatkan takwa, ditarhib, diancam. Puasanya hanya bikin kurus. Cuman menahan makan dan minum. Aduh, lemes deh. Tapi anehnya Pak, kalau udah maghrib, gemuk lagi dia. Mana puasanya? Nabi bersabda, alaikum bisidqin. Hendaknya kalian menjadi orang yang jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran mengantarkan pelakunya menuju kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan pelakunya ke surga. Lihat, jujur, baik, surga. Hadis ini Pak ditafsirkan oleh Hasan Al-Basri, inna jaza'al hasana al hasanatu ba'daha. Tanda suatu amal itu diterima oleh Allah, tanda suatu amal baik diterima oleh Allah, ada amal baik sesudahnya. Wa inna uqubah sayyi'ah as-sayyi'atu ba'da, dan tanda satu amal baik itu dihukum oleh Allah, ada keburukan setelahnya. Jadi Nabi mengatakan jujur dapat baik, habis baik surga. Kata Hasan Al-Basri, ciri satu amal diterima ada amal baik yang berikut. Kalau antum siangnya puasa, luar biasa. Jaim, apa jaim? Jaga image. Maaf, saya nggak berpuasa, saya nggak berpuasa. Sini. Kita ngomongin Pak DKM yuk. Maaf, aku berpuasa. Gitu. Tapi pas maghrib, sini. Tadi katanya mau ngomongin DKM, sekarang ini tanda puasanya tertolak. Jadi mari kita perhatikan Pak, setiap hari kita berpuasa, saat maghribnya perhatikan oleh antum itu tarhibnya di situ Pak, ancamannya di situ. Kalau dibuka puasanya Pak, Allahu Akbar, bebas apa aja diisep, apa aja ya, Coca-Cola diisep, teh botol diisep, dukhon juga diisep. Tahu dukhon? Ngutut. Ini tanda puasanya mardud, tertolak, sia-sia. Atau dia ngancem Pak, ntar lo ya habis tarawih gua hajar, tunggu ya asinan, tunggu. Akhirnya sholat tarawihnya Allahu Akbar, ini jangan-jangan asinan dia ambil sama adik gua ini. Jadi puasa itu siang dan malam. Siangnya puasa dari pembatal puasa dan pahala puasa, malamnya puasa dari pembatal pahala puasa. Yang haram nggak boleh. Itu tarhib. Ya. Kemudian sekarang targhib. Apa itu targhib? Motivasi. Tarhib, targhib. Ya, jadi tarhib itu Pak nyambut, panggil anak-anak kecil. Nah, kamu nanti tarawih kan di masjid ini? Iya. Kamu akan Bapak bikin soft paling belakang, dijaga oleh 1 DKM. Itu caranya gitu Pak. Jadi DKM siapkan 1 orang khusus buat jagain anak-anak di belakang. Karena Ramadan ini bulan ibadah, jangan sia-siakan. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir, iya kan? Targhib adalah motivasi. Pak Badarno, boleh tanya usianya berapa sekarang? 62. Ketahuan nama yang lain. Pak Afan berapa Pak Afan? Pak Afan berapa usianya? 66. Kurangin dengan angka 15 usia kalian pada hari ini Pak. Pakai kalkulator juga boleh kalau ada. Sejumlah itulah kita bersama Ramadan. Ada 40 kali, 50 kali, 20 kali. Mana hasilnya Pak? Mana Ramadan yang berulang-ulang buat kita, mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Pak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar dari berbagai kesulitan hidupnya. Syaratnya
wa may yattaqillah, yang bertakwa. Dan bertakwa bisa diperoleh dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil. Surga itu disediakan, Pak. Ampunan Allah disediakan buat siapa? Orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang berpuasa di Ramadan dengan puasa yang Nabi ajarkan. Ya. Jadi ditarghib tuh, dimotivasi, yuk puasa, yuk. Kenapa? Kamu masuk surga, tenang saja. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kas. Berarti orang berpuasa bau nggak mulutnya? Bau. Maka nggak usah takut, Pak. Tapi jangan hahaha sama orang. Juga jangan juga nggak sampai gosok gigi kalau mau subuhan, Pak. Karena di subuh itu kita semuanya disunahkan baca amin. Kalau aminnya, ya sudah tahulah. Kalau aminnya kita nggak gosok gigi setelah puasa kan berbahaya. Malaikat terganggu dengan bau mulut. Tapi kalau khusus orang berpuasa, mereka nggak terganggu. Makanya puasalah kita sesuai puasa Rasulullah SAW. Jadi orang yang bertakwa itu, Pak, Allah berikan badannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki nomplok. Kalau kalian kerja, Pak, tanggal berapa biasanya gajian kalau kerja? 1, ya kan? Tanggal 25. Itu bukan rezeki nomplok, Pak, rezeki pasti, ya kan? Tapi rezeki yang Allah maksud dengan ayat ini, Pak, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalian enggak sangka-sangka itu rezeki. Dikabarkan oleh kantor, karena keuangan kantor yang sangat menipis, maka tahun ini para karyawan tidak diberikan THR. Kalau kan udah ngaji, jawabnya apa, Pak? Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif. Gitu, Pak. Jangan, wah kita demo di Ramadan kok demo sih, kan nggak boleh gitu. Kita berdoa kepada Allah tuh, ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik. Lihat tuh orang yang haji kan gitu mestinya. Ya. Jadi ketika seseorang, Pak, nggak gajian atau THR-nya nggak ada, jangan khawatir, Pak. Allah tahu tidak? Allah tahu kalian dapat THR. Allah tahu perusahaan itu jujur atau Allah tahu, Pak. Terjadi, Allah kehendaki. Ada kan jamaah kita yang sakit beberapa waktu yang lalu, terjadi atau tidak sakitnya? Terjadi. Kenapa dia mengalami sakit? Allah takdirkan dengan hikmah yang agung agar dia menjadi takwa. Jadi orang yang sakit menyikapi dengan cara terbaik, orang ini dapat gelar muttaqin. Karena Ali bin Abi Thalib berkata, Pak, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takwa itu engkau takut kepada Allah. Ya. Wal amalu bitanzil, engkau beramal dengan sesuai syariat yang diturunkan, itu takwa. Wal qanaatu bil qalil, engkau lapang dengan yang sedikit, itu dia. Ya kan, asik kan, Pak? Jadi orang yang berpuasa itu, Pak, dadanya lebar. Duh, THR nggak dapet, memang hidup dengan THR, Pak. Ya, kalau bukan bulan Ramadan dapat THR apa enggak orang-orang? THR kan cuma pada hari bulan-bulan tertentu kan? Hari-hari bulan-bulan biasa nggak ada, kalian hidup. Kenapa dengan sebuah THR kita, waduh, THR nggak dapet? Emang kenapa nggak ada THR? THR kan hanya bonus saja itu, ya kan? Ya, jadi setiap bulan kalian dapat gaji kok, hidup di atas gaji itu. Ya, maka orang yang bertakwa pada Allah tuh al-qanaatu bil qalil, dia lapang dengan yang sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, dan dia menyiapkan dirinya untuk pengadilan akhirat. Itulah takwa, dan itu yang Allah janjikan bagi kita apabila kita berpuasa dengan puasa yang diajarkan Nabi SAW. Terakhir, datang sebuah ayat kepada kita
tentang orang-orang yang minta kembali Pak ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim." Wahai Muhammad, jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu nanti di hadapan Allah menundukkan kepala mereka, mereka berkata, "Rabbana absarna wassami'na." Wahai Tuhan kami, sekarang kami baru melihat, kami dengar jeritan orang-orang yang disiksa di neraka, kami tahu dengar jilatannya api neraka, kami lihat, kami dengar suaranya. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan, agar kami bisa beramal yang benar. Jadi belum tentu Pak amal soleh itu benar. Yuk kita beramal soleh, belum tentu benar orang yang ngucapin itu Pak, karena nggak setiap amal soleh itu soleh. Ya, inna muqinun, sungguh kami sekarang yakin tentang hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam nar. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa? Mereka masuk ke dalam neraka Pak. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kalau kulit mereka hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan pedihnya ya azab neraka. Jadi jangan sampai Pak terhib dan targhib enggak kita dapatin di tahun ini. Harus kita dapatkan ketiga-tiganya. Tarhib, menyambut Ramadan dengan amalan yang disyariatkan, yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tarhib, hati-hati dengan puasa kita, jangan puasa seperti anak kecil. Targhib, mari Pak kita song-song Ramadan, ada motivasi untuk menambah lebih baik akhlak kita kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Habis. Masih ada waktunya buat soal jawab? Masih. Nah, silakan yang mau diskusi. Ayo silakan Pak. Pak siapa, sebutkan namanya biar kenal. Pak Anang. Silakan Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada berapa? 10? Enggak? Oh, 2 aja. Jadi dia puasa terus atau lagi sakit kita puasa, nah itu nilainya itu. Oh iya, baik. Yang pertama tadi Pak Anang, puasa Daud nih ya. Ya, jadi gini Pak caranya Pak. Ketika Usamah bin Zaid tadi bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lainnya." Kata Nabi, kata Usamah bin Zaid, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Apa sih maksudnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan puasa Daud 15. Ada yang mengatakan gini Pak. Ada yang mengatakan Nabi berpuasa semuanya. Ayamul bidnya iya, Senin Kamisnya iya, Daudnya iya. Gimana caranya? Dalam Islam bolehnya menggabung niat amalan yang setara hukumnya, sama-sama sunnah. Boleh. Misalnya antum masuk ke masjid ini ya, waktunya bentar lagi mau habis dan antum belum sholat fajar ya, maka sholatlah fajar plus niatin sekaligus sholat sunnah wudhu. Dapat 2 pahala, 1 sholat fajar, 1 sholat wudhu. Bisa dipahami? Demikian pula puasa,
Niatnya Pak Anang puasa Daud. Misalnya ini hari apa ini? Ahad. Ahad puasa Daud. Ya, niat saya puasa Daud nih. Kemudian besok kan nggak puasa. Karena Daud itu puasa, besok nggak puasa, gitu kan? Nah, ketika Pak Anang puasanya hari ini puasa Daud, niatnya pasti ketemunya nanti Kamis Pak, puasa lagi, betul nggak? Ahad puasa, Senin enggak. Selasa puasa, Rabu. Pokoknya nanti pasti ketemu Pak, iya kan? Nah, saat ketemu dengan puasa Senin atau Kamisnya Pak, bilang sama Allah, Pak, masukin puasa Kamisnya ke Daud saya. Iya gitu caranya. Bisa dipahami? Puasa Daud kan bisa jatuh pada hari Senin, bisa pada Kamis, bisa pada Ayyamul Bid kan bisa ketemu. Ayyamul Bid tanggal berapa? Mungkin nggak terjadi tanggal 13 itu hari Senin, mungkin Kamis, mungkin, maka dimasukin Pak pada saat Ayyamul Bid, masukin puasa Seninnya kalau jatuh pada hari Senin. Kalau Seninnya tanggal 13, masukin sebagai Ayyamul Bidnya gitu. Jadi Ayyamul Bid kan 3 hari, ini kita ambil colong-colong satunya karena niatnya buat Ayyamul Bid, dapatlah puasa 3. Bisa dipahami Pak? Jadi jangan dibatalin Daudnya terusin, begitu sampai ke Senin, tarik Seninnya. Ya Allah, masukkan Seninnya kepada puasa Daudku. Bisa dipahami Pak? Alhamdulillah. Jadi banyak tuh Pak, 3 tuh, satu puasa 3, ya kan? Pahalanya 30 minimal. Ya, dan bisa lebih dari itu karena puasa itu milik Allah. Yang kedua tadi apa? Puasa sunnah. Saat safar. Kita memanfaatkan safar, mumpung besok safar kita puasa aja gitu. Terus untuk diet, full diet puasa aja deh. Untuk diet. Itu pahalanya. Puasa buat diet nggak ada pahalanya. Nggak boleh. Tidak boleh berpuasa atau sholat malam buat dunia, nggak boleh. Lagi pusing di kantor nggak beres nih, termalam gue tahajud, nggak boleh. Tidak boleh meniatkan ibadah buat selain Allah, tidak boleh. Jadi berpuasalah, sholatlah hanya untuk Allah. Tapi nanti di dalam puasanya, di dalam sholatnya boleh nggak berdoa? Boleh. Karena doanya orang berpuasa dimakbulkan oleh Allah. Berpuasalah karena Allah. Ya Allah, aku berpuasa karenamu. Apa niatnya? Bagus, mendingan diam daripada salah. Nggak ada niatnya soalnya. Diam di hati saja, belas sudah saya puasa. Nah, saat Pak Anang berpuasa, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, aku begini, aku begitu. Minta dunia saat berpuasa. Tapi jangan niatkan puasa buat diet. Karena niat puasa hanya boleh buat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa nusuki, kan ibadah itu. Hanya buat Allah saja, jangan buat diet, nggak boleh. Duh, ini dagangan saya lagi sepi nih. Aku sholat duha lah. Berarti duhanya buat dunia, nggak boleh. Duhanya buat Allah saja sudah. Tapi dalam sholat duhanya dia berdoa. Bisa dipahami nggak? Niat yang pertama nggak boleh untuk selain Allah, tidak boleh. Tapi di dalam ibadahnya dia berdoa boleh. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi jangan, wah gue pengen kurus puasa. Ya tapi jangan niat puasa ibadah, kurusin aja sendiri. Bukan dari puasanya dia kurus. Adapun hadis berpuasalah kamu supaya sehat. Hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Begitu Pak Anang? Bisa. Terus orang yang biasa puasa Senin Kamis Pak, kemudian dia safar Pak. Karena safar dia boleh memilih untuk tidak berpuasa. Tapi kata Nabi, siapa yang biasa mengamalkan amalan tertentu dan dia terhalang karena sesuatu, dia tetap dicatat sebagai orang yang melakukannya. Gitu. Bisa? Nah, seperti qobliyah dan ba'diyah, kalian lakukan itu Pak. Begitu safar nggak ada qobliyah ba'diyah, nggak ada. Tapi Allah tetap catat orang itu sebagai pelaku sholat qobliyah dan ba'diyah selama dia menjaga sholat ba'diyah dan qobliyahnya. Gitu Pak Anang. Nah, kayaknya beliau suka puasa Senin Kamis nih. Catat Pak, DKM, catat orang yang suka berpuasa sunnah di sini. Ya, di masjid ini. Nggak apa-apa tanya puasa nggak. Nanti ketika dia berpuasa, kalian beri makan dia puasa saat berbuka, entah ke rumahnya ngasih. Itulah cara kita belajar sedekah di bulan Sya'ban. Itu tarhibnya begitu Pak.
Memberi makan orang berpuasa nggak cuma di Ramadan. Bulan Sya'ban cari, nanti bulan Syawal tanya siapa lagi yang berpuasa, datangin mereka, kasih air aqua, lontong isi, pacar Cina, kasih. Bukan mereka buka puasa, nggak puasa wajib aja, puasa sunnah juga kasih mereka. Catat tuh yang puasa-puasa. Bisa dipahami? Silakan yang lain. Ya Pak Ade. Kalau puasa Daud itu ada batasnya kan? Karena saya dengar pas mau puasa utama 40 hari gitu. Jadi yang didengar salah. Dengar-dengar itu salah pendengarannya. Atau orang yang ngucapin salah. Kita dengar salah dia. Jadi tidak ada batasan orang untuk berpuasa Daud. Hari ini kita niat, besok saya puasa Daud. Besok hari apa? Senin. Tapi saya niatnya puasa Daud. Begitu jatuh hari Senin, saya minta sama Allah, ya Allah masukkan Seninnya ke Daud, 2 puasa. Para puasanya Daud, ya kan? Berarti kalau puasa Daud, hari Senin Daud, Selasa puasa tidak? Enggak kan? Rebonya diundang makan sama sebelahnya itu, yang baju hijau. Pak Ade ke rumah saya makan. Waduh, puasa Daud ini. Tapi dia pengen banget Pak Ade datang. Batalin puasanya. Batal puasa Daud. Ganti Kamis aja dah, gitu puasa Daudnya. Boleh? Boleh. Habis makan di rumah sebelah itu, besok saya puasa Daud, hari Kamis. Minta sama Allah, ya Allah masukkan puasa Kamisnya ke Daud 2. Iya kan? Berarti Jumatnya tidak berpuasa. Sabtunya puasa. Diundang lagi sama Pak Afan. Tapi nggak kalah-kalah, emang diundang. Jadi puasa Daud nggak ada batasannya Pak. Adapun ucapan 40 hari, 1000 hari, dusta. Nggak ada dalil sama sekali. Bisa dipahami? Jadi puasa Daud boleh kapan saja dimulai, boleh kapan saja berhenti. Kalau berhenti ya batal, ya ulangi lagi aja kalau mau pulang besok. Bisa dipahami? Jadi ada orang berpuasa Daud 1 hari, ada. Habis puasa, Senin, Selasanya nggak puasa, Rebonya mau puasa, diundang makanan, diundang makan orang. Jadi batal puasa Daudnya. Jadi mulai lagi dari Kamis, boleh? Boleh. Gitu ya, tapi jangan kayak gitu ya, sengaja nyari jadwal mana ini yang undang saya. Gitu Pak Ade, bisa? Nah, ada lagi yang lain? Ayo Pak Fidal. Apakah ada hadis mengatakan bahwa pertengahan bulan sebelum puasa ini malah bagi yang jarang berpuasa sunnah dalam tadi maka kita malah nggak boleh berpuasa dalam Ya, ada larangan Nabi berpuasa di pertengahan Sya'ban bagi mereka yang tidak pernah berpuasa sunnah. Jadi mereka sampai puasa dah di tanggal 15 sampai Ramadan. Ini dilarang oleh Nabi. Kalau orang itu nggak pernah puasa sunnah. Tapi kalau orang itu biasa puasa sunnah, dia masuk tanggal 15 Sya'ban, jatuhnya pada hari dia berpuasa, silakan. Ya, atau dia biasa puasa sunnah Pak. Tapi awal Sya'ban dia sakit. Ya kayak Pak Ilham kemarin kurang sehat, Pak Khairuddin, Pak Indra, ya kan? Di Sya'ban kurang sehat. Biasanya berpuasa. Sehatnya pas pertengahan Sya'ban. Boleh nggak puasa? Boleh, karena biasa berpuasa sebelumnya. Kalau dia nggak sakit, pasti dia puasa. Tapi kalau darurat sakit, akhirnya awal Sya'ban dia nggak puasa. Sehatnya pertengahan Sya'ban, dia mulai puasa, boleh. Jadi Nabi melarang orang yang nggak biasa puasa sunnah memulai puasa sunnah di pertengahan Sya'ban. Bisa dipahami? Ada lagi? Habis ya? Kalau nggak ada lagi, kita tutup ya perjumpaan kita pada hari ini. Suruk yang berapa suruk? Udah masuk? Masuk ya. Jadi suruk itu sholat duha yang awal. Dia bagi kaum muslimin yang nggak dapetin sholat suruk, jangan khawatir, dia bisa sholat duha, ya. Dan duha itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah agar melaksanakan sholat duha sepanjang hidupnya. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia agar Allah menerima majelis kita, memaafkan kesalahan-kesalahan dalam majelis kita, dan meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Ketahuilah oleh kita sekalian jemaah, menuntut ilmu syar'i itu meninggikan derajat kita dunia dan akhirat. Dan dengan amal ini kita mohon kepada Allah agar Allah
antarkan kita kepada Ramadan. Allah antarkan Ramadan kepada kita, dan Allah selamatkan amal-amal kita di bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memaafkan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, serta dosa saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimah di mana saja mereka berada. Semoga Allah himpun mereka dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.